Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau ngelanjutin cerita tentang drama The Perfect Match episode ke-14. Kita langsung menuju ceritanya yuk. Episode 14 diawali dengan Ruxi yang menyiapkan sarapan spesial untuk Huo Tian. Wevekin memberi pujian bahwa masakan Ruxi terlihat enak. Huo Tian dengan wajah menahan kesal ke arah Wevekin meminta Wevekin melakukan sesuatu. Kemudian Wevekin menyiapkan sarapan untuk Huo Tian. Huo Tian meminta disuapin oleh Wevekin, tapi ibunya mengatakan keduanya berlebihan, tidak melihat ada orang tua di meja makan. Nenek dan ibu tiri Huo Tian pun membela Wevekin dan Huo Tian dengan mengatakan tidak apa-apa karena ini bukan di tempat umum tapi di rumah sendiri. Ibu Huo Tian pun kesal. Huo Tian dan Wevekin bersama-sama pamitan kepada nenek, ibu dan ibu tirinya untuk berangkat bekerja. Saat membalikan badan akan pergi, terlihat di punggung Huo Tian ada tempelan kertas yang bertuliskan anak nakal. Nenek pun tertawa melihat kelakuan cucunya. Nenek memberikan pesan kepada kedua menantunya yaitu Ibu Huo Tian dan Ibu Tianzi untuk tidak perlu licik merencanakan sesuatu. Karena saat mereka merencanakan hal licik, maka anak-anak mereka yang akan mendapatkan konsekuensinya. Ibu Tianzi penasaran kenapa nenek mengatakan hal seperti itu. Nenek pun menjawab tidak ada maksud apa-apa. Ibu Huo Tian mulai ragu rencananya akan berhasil, maka ia akan menggunakan rencana B. Tianzi memberitahu Ruxi untuk lebih bekerja keras. Ruxi menyindir soal Tianzi dan Yukin yang tidak tinggal bersama. Hal itu membuat Tianzi malu. Tiba-tiba Ibu Huo Tian menghampiri Ruxi dan mengatakan dia mendapatkan ide bagus. Rencananya adalah membuat nenek kecewa dengan Wevekin. Maka Ruxi akan memiliki kesempatan. Ruxi kemudian menanyakan balik tentang nenek yang sebenarnya mendukung Wevekin. Ibu Huo Tian tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Tanpa sengaja, nenek mendengarkan pembicaraan Ibu Huo Tian tentang nenek yang mengizinkan Wevekin tinggal di rumahnya. Ibu Huo Tian menuduh Wevekin pasti punya niat sesuatu. Ibu Huo Tian menjelaskan pada Ruxi kenapa ia menjodohkan Huo Tian, yaitu supaya hidup Huo Tian terjamin. Mendengar pembicaraan Ibu Huo Tian dan Ruxi, nenek pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. Huo Tian dan Wevekin tiba di Lamur. Xiaobin tampak sibuk mengurus meja tamu. Xiaobin tampak gemas dan iri melihat keserasian Huo Tian dan Wevekin. Tiba-tiba kurir bunga datang dan memberikan karangan bunga untuk Wevekin. Di bunga tersebut tertuliskan kata-kata cinta romantis. Wevekin masih tampak bingung dari siapa bunga tersebut. Huo Tian terlihat salah tingkah dan pergi ke ruangannya disusul Xiaobin. Huo Tian mengatakan jika bukan dirinya yang mengirimkan bunga. Kemudian Xiaobin menasihati Huo Tian dan memberikan beberapa ide untuk lebih dekat dengan Wevekin lewat kata-kata dan sikap yang manis dan romantis. Tianzi terkejut saat membuka dokumen yang berada di dalam amplop coklat. Dari dalam kamar, nenek melihat Tianzi dan mengatakan ini berat untuk cucunya. Adegan selanjutnya, tiba-tiba Meng Xiaowi datang ke Lamur dan membawakan 2 cup tiramisu dan diberikan kepada Wevekin sambil mengucapkan the one and only, sama seperti tertulis di surat bunga tadi. Wevekin pun terkejut, ternyata bunga itu dari Meng Xiaowi dan Meng Xiaowi pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. 2 tiramisu dan kerangka bunga dari Meng Xiaowi ternyata untuk memanas-manasi Huo Tian, cemburu atau tidak. Seperti yang dikatakan Meng Xiaowi, jika Huo Tian benar-benar mencintai Wevekin, maka ia akan cemburu. Huo Tian penasaran kenapa Wevekin tersenyum-senyum sendiri. Wevekin mengatakan ia baru saja mendapatkan tiramisu dan bunga dari temannya. Huo Tian sambil tersenyum pahit pun bertanya siapa temannya sambil menebak-nebak. Lalu saat menebak nama Meng Xiaowi, Huo Tian mengebrak meja dan bertanya pada Xiaobin apakah tiramisunya enak. Xiaobin menjawab tidak enak. Huo Tian juga mengatakan tiramisunya tak layak makan dan seharusnya tidak dibawa masuk ke Lamur. Dengan muka kesal, Huo Tian menjelaskan kepada Wevekin, arti tiramisu adalah untuk meminta kekasih segera pulang ke rumah.
Jadi, Wu Tian meminta Wei Fei Qin untuk tidak sembarangan menerima pemberian dari orang. Xiaobin melanjutkan cerita tentang tiramisu, sampai Wei Fei Qin bingung melihat Xiaobin. Meng Xiaowi yang berada di luar Lamur menunggu Wei Fei Qin. Tidak sengaja mendengar salah satu karyawan Lamur yang sedang menelpon dan mengatakan jika ia akan menghancurkan Lamur dan Wu Tian sesegera mungkin. Wu Tian mencoba menyela diskusi Ruxi dan Wei Fei Qin. Sayangnya keduanya tidak bisa diganggu. Akhirnya Wu Tian menyapa Ibu Tiri yang juga datang ke Lamur. Ibu Tiri mengatakan kenapa Wu Tian dan Wei Fei Qin tidak menghabiskan waktu bersama dan menginap di hotel untuk meningkatkan perasaan di antara keduanya. Wu Tian terkejut ibunya datang dan duduk di seberang meja Ibu Tiri. Ibu Wu Tian mengatakan besok adalah ulang tahun nenek yang ke-80 tahun. Ibu Wu Tian menyampaikan pesan nenek jika Wei Fei Qin tidak usah membawa hadiah, tapi meminta dimasakkan kari lobster. Wu Tian tertunduk lemas menghadapi kedua ibunya. Wei Fei Qin terlihat sibuk di dapur untuk menyiapkan masakan ulang tahun nenek. Seorang juru masak mengantarkan lobster liar Taiwan untuk dimasak kari lobster permintaan nenek. Ruxi datang ke dapur sengaja untuk memberi semangat pada Wei Fei Qin. Wu Tian datang ke dapur juga menanyakan kenapa Ruxi tidak menunggu makanan di luar saja. Seorang juru masak terlihat mengintip dan mengawasi ketiganya. Saat Wu Tian sedang menjelaskan tentang makan malam ke Wei Fei Qin, tiba-tiba Meng Xiaowi datang dengan membawa kotak lobster untuk Wei Fei Qin. Wu Tian yang sedikit kesal meminta Wei Fei Qin untuk memilih lobster mana yang akan ia pakai. Wei Fei Qin memilih lobster dari Wu Tian. Kemudian Wu Tian memanggil Xiaobin dan memintanya untuk membuang semua bahan yang tidak berkualitas, termasuk lobster milik Meng Xiaowi. Adegan selanjutnya di dalam restoran Lamur. Wei Fei Qin menghidangkan secara langsung masakan ke nenek. Nenek pun mencicipi dan semua orang menjadi tegang saat melihat nenek menyantap suapan pertamanya. Suasana menjadi lega ketika nenek memuji masakan Wei Fei Qin sambil tersenyum dan meminta Wei Fei Qin dan Wu Tian duduk di meja makan. Ibu Tiri pun memuji hidangan Wei Fei Qin. Hampir semua orang memuji masakan Wei Fei Qin, kecuali Ibu Wu Tian. Wu Tian kemudian mengajak semuanya bersulang. Tianzi dan Yukin memberi kado untuk nenek. Disusul Ruxi, kemudian Ibu Wu Tian dan Ibu Tiri. Ibu Wu Tian mengatakan mana hadiah dari Wei Fei Qin dan menuduh Wei Fei Qin memasak tidak cukup tulus. Wu Tian hampir saja marah dengan apa yang diucapkan ibunya. Tapi Wei Fei Qin mencoba menenangkan Wu Tian dengan memegang tangan Wu Tian. Wei Fei Qin kemudian berdiri dan meminta semuanya ke arah dapur untuk melihat bagaimana para pekerja menyiapkan hidangan ulang tahun nenek dengan kerja keras mereka. Wu Tian pun ikut berdiri dan mengatakan kepada nenek bahwa ini adalah hadiah dari Wei Fei Qin dan berharap nenek menyukainya. Wu Tian berpamitan untuk melanjutkan pekerjaannya dan mengajak Wei Fei Qin. Saat melihat kursi nenek, nenek berkata bahwa kari lobster tidak pernah ia pertimbangkan untuk hadiah ulang tahun. Tapi bagi nenek, apa yang dikatakan Wei Fei Qin tadi tentang ketulusan adalah kado terbaik menurut nenek. Nenek kemudian mengumumkan bahwa nenek sudah menemukan penerus keluarga Wu. Nenek pun dengan bangga menyebut Wei Fei Qin cucu menantu dan memegang tangan Wei Fei Qin sambil mengatakan dia akan menjadi koki yang terbaik. Wu Tian dan Wei Fei Qin pamit untuk membuat hidangan penutup. Di luar Lamur, Wu Tian tampak memperagakan ulang perkataan Wei Fei Qin saat tadi di meja makan. Dari kejauhan, Meng Xiaowi dan Ruxi melihat Wei Fei Qin dan Wu Tian sedang asik mengobrol. Meng Xiaowi kesal dengan kakaknya yang tidak menjaga Wu Tian agar tidak dekat dengan Wei Fei Qin. Ruxi juga kesal dengan adiknya yang tidak menjaga Wei Fei Qin agar tidak dekat dengan Wu Tian. Meng Xiaowi pun mengatakan punya ide dan pergi meninggalkan Ruxi. Adegan selanjutnya Wu Tian yang mencoba merebut kaleng minuman dari Wei Fei Qin. Tiba-tiba tidak sengaja memeluk Wei Fei Qin lalu berterima kasih dan mengatakan Wei Fei Qin sangat manis hari ini.
Belum sampai mencium bibir Wefekin, tiba-tiba Mengshowi datang dengan motornya dan mengajak Wefekin pergi berkencan. Kemudian Wefekin dengan semangat berlari ke arah Mengshowi. Wefekin dan Mengshowi ternyata pergi ke taman. Wefekin bertanya apakah dengan mengajaknya pergi akan membuat Wutien cemburu. Mengshowi pun meminta Wefekin untuk tidak membahas Wutien saat bersamanya. Kemudian Wefekin mengajak Mengshowi bermain sandiwara, tapi sayangnya Mengshowi hanya diam saja dan membuat Wefekin canggung. Keduanya akhirnya bermain basket bersama. Di rumah, Wutien masih saja menggerutu, kesal gara-gara ditinggal pergi kencan oleh Wefekin. Ponsel Wutien berbunyi dan berisi video gemas Mengshowi dan Wefekin menggunakan stiker kelinci. Wutien mencoba menenangkan dirinya. Di taman rumahnya, Wutien mencoba berpikir bagaimana caranya berkencan dengan membuka kembali kertas reservasi hotel yang diberikan Xiaobin. Kemudian, Wutien mencoba mengingat ucapan Xiaobin tentang kencan di hotel. Tiba-tiba, nenek memergoki Wutien dan membuatnya kaget dan bertanya kenapa nenek belum tidur. Nenek pun menggoda cucunya. Kemudian nenek mengatakan jika dirinya tahu Wutien dan Wefekin sedang bersandiwara. Hanya saja nenek tidak tahu kesepakatan seperti apa yang dibuat cucunya dengan Wefekin. Wutien pun ikut kiku dan mengatakan sejak kapan neneknya tahu tentang sandiwaranya dengan Wefekin. Nenek pun memberikan beberapa ide untuk mendekati Wefekin. Wutien kemudian pamit tidur karena malu dibercandai neneknya. Setelah Wutien pamit, nenek yang tadinya tertawa malah terlihat seperti menangis mengeluarkan air mata. Di lain tempat, Mengshowi baru saja mengantar Wefekin pulang. Sebelum masuk ke rumah keluarga Huo, Mengshowi mengingatkan kembali Wefekin untuk memperlihatkan wajah yang bahagia setelah pulang kencan dengannya. Wutien tiba-tiba datang di dekat pagar rumah dan melihat Wefekin dan Mengshowi sedang tertawa riang. Mengshowi yang melihat Wutien meminta Wefekin segera masuk dan memberikan salam perpisahan dengan pelukan untuknya. Wutien yang menunggu di gerbang bertanya pada Wefekin apakah ia senang dan dijawab oleh Wefekin dengan meringis bahwa dia senang. Wutien kemudian berterima kasih pada Mengshowi karena sudah mengajak Wefekin pergi bermain. Saat masuk ke dalam rumah, Wutien bersikap begitu dingin sampai Wefekin bertanya kenapa Wutien mengabaikannya. Kemudian Wutien mengatakan karena dia cemburu. Tapi dirinya tidak punya alasan untuk cemburu karena dirinya hanya tunangan palsu. Wutien mengatakan meski ia sudah menyatakan cinta pada Wefekin, jika Wefekin lebih memilih Mengshowi, ia akan menghormati keputusan Wefekin. Wefekin pun hanya melongo melihat Wutien mengatakan itu semua. Saat Wutien akan pergi, Wefekin tiba-tiba menarik baju Wutien. Wutien pun membalik badannya dan Wefekin mengatakan jika mau naik ke atas, ia mau ikut. Wefekin pun mengatakan dirinya tidak bisa terlalu jauh dari Wutien. Wefekin pun tersenyum malu-malu sambil memegangi baju Wutien dan mengikutinya dari belakang. Tiba di kamar mereka, Wutien menunjukkan hadiah agar Wefekin mudah tidur. Wefekin sangat senang dengan lampu hadiah pemberian Wutien. Wutien menanyakan apakah Wefekin ingin tidur di ranjang agar tidur lebih nyaman. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita The Perfect Match episode ke-15 di channel Devina Story ya guys. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ceritanya. Sisye!